Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah pada hari ini mari kita belajar kembali. Semoga anak-anak semua semangat. Semoga anak-anak semua tak pernah bosan walaupun belajarnya di rumah masih jarak jauh ya. Oke, untuk itu mari kita duduk yang rapi, menjalankan adab menuntut ilmu dengan baik, dan kita akan mulai berdoa sebelum belajar. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku, dan jadikanlah aku anak yang soleh dan solehah. Amin. Alhamdulillah kita telah berdoa sebelum belajar. Semoga kita semua belajarnya fokus dan akan terhindar dari godaan setan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini insya Allah kita akan belajar mengenai jenis-jenis kenampakan alam. Anak-anak, pasti kita hidup di dunia ini sudah melihat apa saja yang terlihat dari ciptaan Allah. Nah, sekarang kita akan belajar yang akan terlihat atau kenampakan alamnya. Nah, sebelum Bapak sampaikan jenis-jenis kenampakan alamnya, yang pertama Bapak akan sampaikan pengertian kenampakan alam terlebih dahulu. Kenampakan alam adalah lingkungan yang sudah ada sejak dahulu dan merupakan ciptaan Allah. Kenampakan alam terbentuk secara alamiah. Kenampakan alam juga bisa berupa daratan dan perairan. Nah, tadi yang di awal telah Bapak sampaikan, kita mempunyai mata untuk melihat di sekitar lingkungan kita merupakan banyak ciptaan Allah ya, secara alamiah, bukan ciptaan manusia. Nah, kenampakan alamnya bisa berupa daratan ya, yang kita pijak ini, lalu ada perairan. Oke. Nah, setelah kita tadi mengetahui pengertian kenampakan alamnya, sekarang kita akan membahas jenis-jenis kenampakan alamnya. Yang pertama ada gunung. Nah, ini gambarnya. Gunung ya, sangat tinggi. Pengertiannya, kenampakan alam yang menjulang dengan minimal ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Nah, termasuk di Purwakarta kita mempunyai gunung. Ada apa saja? Ada Gunung Parang, ada Gunung Bongkok, ada Gunung Lembu. Anak-anak, nanti jika mau naik gunung harus bersama orang tua ya, dan harus menjaga kesehatannya. Oke, yang kedua apa nih? Yang kedua itu pegunungan. Nah, sama atau beda ya dengan gunung? Kita lihat pegunungan.
Nah, dari gambar saja kita bisa melihat perbedaannya. Kalau gunung tuh tadi gambarnya cuma satu ya tingginya. Sekarang kita lihat ini satu, ini dua, ini tiga. Jadi gunung atau pegunungan itu berbeda. Dari pengertiannya, kalau pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling berhubungan. Nah, di awal tadi Bapak sampaikan ada Gunung Parang, ada Gunung Lembu, ada Gunung Bongkok. Nah, itu berdekatan ya di Purwakarta, di ujung tuh di Tegalwaru. Itu juga bisa disebut pegunungan. Nah, sekarang yang ketiga, bukit. Tuh lihat, tinggi juga. Sama atau beda dengan gunung ya? Kita lihat dari pengertiannya. Bukit adalah gundukan tanah yang lebih tinggi dari tempat sekitarnya. Nah, ternyata berbeda dengan gunung. Ini hanya gundukan tanah saja, ya. Tapi lebih tinggi dari tempat sekitarnya. Di kita ada di Purwakarta ada Bukit Panenjoan tuh di Wanayasa ya kalau tidak salah. Bagi yang belum tahu boleh tuh ke sana. Tapi sekarang lagi pandemi jadi harus memperhatikan protokol kesehatan ya. Laksanakan 3M ya. Oke, dilanjut ada apa lagi nih? Oh, laut. Laut adalah kumparan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan daratan menjadi beberapa pulau, pulau besar, pulau kecil, dan benua. Tuh laut ya. Ini laut tuh kedalamannya sangat dalam ya. Jangan main-main jika kita berada di laut. Apalagi jika tidak bisa berenang. Hanya Allah yang akan bisa menyelamatkan kita. Oke, apalagi ya selanjutnya? Oh, selat ternyata. Yuk kita baca pengertiannya. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan pulau satu dengan pulau lainnya. Nah, selat itu nih ya, laut sempit. Tuh, kalau tadi lautnya sangat luas, tidak ada daratannya. Nah, sekarang selat itu laut sempit yang menghubungkan satu pulau, ini pulau ya, dengan pulau lainnya. Tuh. Jadi ini segini nih. Gitu. Oke. Mengerti ya? Semoga ada bayangan. Kita lanjut. Selanjutnya pantai. Nah, pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan perairan laut. Pantai berada di daerah pesisir. Nah, beda ya pantai dengan laut. Kalau laut nih dari sini ke sana. Ya, dari pinggir ini sampai ke tengah. Kalau pantai ini di sini. Jadi daerah wilayah perbatasan antara daratan dan perairan laut. Ini pesisir ya. Biasanya di daerah sini tuh orang-orangnya, warga-warganya bermata pencaharian nelayan. Ya, pergi ke laut mencari ikan seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada tanjung atau semenanjung. Tanjung atau semenanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Nah, ini daratan tuh, lihat. Ini padahal laut ya, air tuh. Tapi hebat, Masya Allah, ciptaan Allah ini. Ada daratan yang menjorok ke laut. Apakah ini nggak tenggelam ya? Tanah-tanahnya, Masya Allah, ada pohon-pohonnya juga. Luar biasa. Oke, kita lanjut. Ada apa lagi? Ada teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Kalau tadi semenanjung itu
bagian darat yang menjorok ke lautan. Nah, ini sebaliknya. Kalau teluk itu bagian laut nih, ini laut ya, yang dari tengah ke sampai ke pinggir menjorok ke daratan. Ini daratan, ya. Seperti itu. Jadi harus bisa membedakan mana teluk, mana semenanjung. Oke, lanjut. Ada sungai, ya. Sungai itu apa? Sungai adalah aliran air yang besar yang terdapat di darat. Nah, ini sungai. Berbeda dengan laut ya, sungai itu. Tuh. Oke, lanjut. Selanjutnya ada danau. Danau adalah genangan air sangat luas yang dikelilingi daratan. Danau. Di Indonesia ada apa ya danaunya? Ada Danau Toba. Ya. Tuh. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada waduk. Nah, ini gambarnya pasti kalian sudah tahu nih ini di mana. Ya. Ini di kota kita, di kabupaten kita, tepatnya di Jatiluhur, yaitu Waduk Jatiluhur. Apa itu pengertiannya? Waduk adalah bendungan atau dam yang merupakan danau buatan. Waduk dimanfaatkan untuk kepentingan irigasi, perikanan, pembangkit listrik, dan wisata. Pasti kita semua sudah pada pernah kan ke Jatiluhur ya? Naik perahu, terus apa lagi? Makan ikan ya. Asik di sana pasti. Oke, lanjut. Perkebunan. Nih gambarnya tuh. Ini kebun apa ya? Teh nih, perkebunan teh. Masya Allah, indah sekali jika dilihat perkebunan teh ini. Vitamin mata banget jika kita ingin refreshing ya. Di Purwakarta ada tidak ya? Kalau di Subang ada tuh di Ciater. Oke, pengertiannya yuk kita baca yuk. Perkebunan adalah area yang sengaja dibuat untuk ditanami tanaman produktif seperti kelapa sawit, kopi, teh, coklat, karet, tembakau, tebu, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya ada sawah. Nah, ini nih ya. Sebelum kita memakan nasi pasti akan ditanam oleh petani di sawah. Nih, tuh ya. Awalnya itu beras dulu. Apa nih pengertiannya sawah? Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Nah, ini. Oke. Nah, tadi ya jenis-jenis kenampakan alam. Sekarang kita lanjut ke upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, agar sumber daya alam ini terus ada dan lestari, kita harus menjaganya ya. Kenampakan alam ini merupakan sumber daya alam yang perlu kita jaga kelestariannya. Nah, bagaimana sih cara menjaga kelestarian sumber daya alam ini? Yang pertama, reboisasi ya. Ada yang tahu pengertian reboisasi? Ya, reboisasi itu adalah menanam kembali pohon-pohon di hutan, ya. Jika ada hutan yang gundul, ya, jika ada yang hutan kebakaran, itu kan oksigen bumi, oksigen dunia. Jika hutannya pada gundul, jika hutannya kebakaran, nanti kita akan menjadi lebih panas, kita akan kekurangan oksigen. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini sangat penting nih. Ini bukan hanya anak kecil saja, anak dewasa juga, bahkan banyak sekali yang sering
malas untuk menjaga kebersihan lingkungan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang tersebut ya. Yang kedua tadi apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Jadi kita kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan itu bukan hanya tukang bersih-bersih saja, ya. Bukan tukang RW RT saja, bukan kepala desa saja, bukan presiden saja, tapi semua orang ya, termasuk kita. Karena ketika bersih itu kita akan jadi lebih sehat. Selanjutnya yang nomor 3, membuat teraseri. Dan yang terakhir, membatasi pengambilan SDA yang berlebihan. Nah ini ya, sifat manusia itu suka tidak puas saja. Apa saja yang diambil itu sangat banyak. Suka berlebihan. Semoga kita tidak termasuk dan orang-orang lain juga bisa bertaubat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kegiatan untuk melestarikan alam. Hutan, sungai, danau, pantai, dan lingkungan di sekitar kita perlu dijaga kelestariannya agar makhluk hidup yang ada di dalamnya tidak kehilangan habitatnya. Dapat dengan cara reboisasi, mengambil sampah-sampah yang ada di sungai, menanam pohon bakau di sekitar pantai. Banyak cara ya, selain yang ini juga bisa. Oke, itu ya materi yang bisa disampaikan tentang kenampakan alam dan pelestarian sumber daya alam. Lalu sekarang ada tugas ya, yaitu latihan di buku tematik 4D halaman 23 dan 69. Kiranya itu saja untuk kali ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Kelak anak-anak terus menjadi haus ilmu dimanapun dan kapanpun. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Beristighfar, astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.